untuk ini. Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait perang antara Israel, Amerika Serikat versus Iran yang terus berlanjut hingga saat ini. Saudara, Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal dan juga drone yang disebut sebagai bagian dari gelombang ke-18 operasi militer True Promise 4. Saudara, rudal dan drone yang diluncurkan menargetkan fasilitas penting Amerika Serikat dan Israel di kawasan. Rekaman peluncuran rudal dan drone ditayangkan televisi nasional Iran yang disebut dilakukan pada Rabu malam. Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah rudal dan drone yang diluncurkan dari lokasi yang tidak disebutkan. Sementara pihak Israel menyatakan telah mendeteksi sejumlah rudal yang diluncurkan dari wilayah Iran menuju wilayah Israel. Pemerintah mengklaim serangan yang dilakukan merupakan balasan dari serangan-serangan yang diluncurkan Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran sebelumnya. Sementara itu, markas polisi diplomatik Iran yang terletak di lapangan Ferdowsi di pusat kota Teheran, Iran hancur setelah serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Serangan Amerika Serikat dan Israel menargetkan sejumlah fasilitas keamanan dan pemerintahan di ibu kota Iran, Teheran. Rekaman yang diambil pada hari Rabu ini memperlihatkan kerusakan parah pada bangunan dan area di sekitarnya. Selain markas polisi, sejumlah kendaraan di lokasi juga terlihat hancur. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagei, mengecam serangan terhadap markas polisi diplomatik itu dan menyebutnya telah memperburuk catatan Amerika Serikat dan merusak upaya diplomasi. Bulan Sabit Merah Iran mengumumkan bahwa setidaknya 135 kota telah menjadi sasaran serangan Amerika Serikat dan Israel. Kepulan asap tebal membumbung tinggi di atas ibu kota Iran, Teheran, di tengah eskalasi konflik bersenjata yang telah berlangsung hampir 1 pekan. Sejak perang dimulai, serangan dilaporkan menyebabkan kerusakan luas pada infrastruktur, selain juga korban jiwa. Sementara itu, militer Israel sebelumnya menyatakan telah memulai serangan besar-besaran yang menargetkan apa yang mereka sebut sebagai target rezim Iran di Teheran. Saudara, perang di Timur Tengah membuat sebagian jemaah umroh asal Indonesia masih belum bisa pulang dan tertahan. Kita bergabung dengan juru bicara dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Ihsan Marsha. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Ihsan. Selamat siang Mas Ihsan dan juga pemirsa, selamat siang. Mas Ihsan, hingga saat ini ada data terbaru berapa sebenarnya jumlah jemaah haji dan umroh Indonesia yang saat ini masih tertahan di Saudi akibat eskalasi konflik di Timur Tengah?
Baik Mas Ihsan, kita juga hingga siang hari ini terus memantau dan juga memetakan angka jamaah kita yang berada di Arab Saudi, di Tanah Suci khususnya, maupun jamaah kita yang transit. Karena ini tentu berangkat dari laporan-laporan yang disampaikan melalui koordinasi bersama teman-teman dari PPU atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh yang kita kenal sebagai travel perjalanan ataupun travel umroh. Kita bisa menyebut sebanyak sekitar 47 ribuan jamaah kita yang berada di Arab Saudi dan asumsi tertahan sekitar ataupun stranded sekitar 13 ribuan. Karena perlu kami sampaikan bahwa jamaah yang menggunakan penerbangan ataupun maskapai yang langsung dari tanah air misalnya ke Arab Saudi ataupun sebaliknya misal menggunakan tiga maskapai direct seperti Saudia, Garuda Airlines maupun Lion Air hingga hari ini masih terpantau normal dengan proses pemulangan jamaah, artinya yang transit adalah jamaah-jamaah yang menggunakan penerbangan di luar itu dan juga berkaitan dengan penerbangan-penerbangan yang ada penghentian operasional, termasuk juga kalau kita merujuk di data awal berkaitan dengan proses kedatangan keberadaan jamaah kita memang sekitar 50 ribuan lebih juga yang berada di Arab Saudi. Informasi yang kita update per tanggal 3 Maret kemarin 10.060 jamaah sudah pulang ke tanah air, termasuk laporan-laporan yang disampaikan oleh rekan-rekan kami dari kantor teknis urusan haji di KJRI Jeddah menyampaikan sekitar 2 sampai 3 ribuan jamaah dalam setiap harinya dipulangkan berangkat menggunakan pesawat ataupun maskapai penerbangan langsung ataupun direct menggunakan tiga maskapai tadi, Mas Isan. Ya, WNI yang saat ini jadi jemaah umroh di sana kondisinya seperti apa, Mas? Alhamdulillah, insya Allah, dan pada kesempatan ini berdasarkan informasi yang kami himpun bersama rekan-rekan di Arab Saudi, sejauh ini pantauan terhadap jamaah kita termasuk pendampingan jamaah kita aman dan terkendali. Memang dalam proses bagi jamaah yang transit terus lakukan pendampingan dan juga penanganan dan memastikan jamaah kita melalui PPU untuk terus mendapatkan layanan dasar berkaitan dengan jamaah-jamaah kita yang stranded ataupun tertahan di bandara, misalnya berkaitan dengan layanan akomodasi, konsumsinya, berkaitan dengan jamaah-jamaah kita di sana. Insya Allah sejauh ini masih terpantau aman dan kondusif, Mas Ehsan. Ya, untuk alasan tertahannya jemaah umroh kita di sana, apakah karena penutupan wilayah udara juga ataupun pembatalan penerbangan atau faktor apa yang paling besar, Mas Ihsan? Betul, untuk proses kepulangan jamaah memang yang tertahan adalah jamaah-jamaah yang terdampak berkaitan dengan maskapai yang tidak beroperasi ataupun menutup jalur udaranya. Ini berkaitan dengan jamaah-jamaah yang menggunakan penerbangan yang transit. Misalnya ada beberapa jamaah kemarin yang transit yang tidak bisa kembali sesuai dengan jadwal, misalnya yang transit di Qatar atau di Doha dan juga di beberapa negara lainnya. Ada pemantauan-pemantauan jamaah kita yang masih berada di sana, termasuk jamaah yang terdampak tiket ataupun penerbangan yang tidak tersedia karena tadi faktor penghentian penerbangan tadi, Mas Ihsan. Ya, jamaah WNI banyak di sana, Mas Ihsan. Apakah ada laporan jemaah yang saat ini mengalami kesulitan, baik itu dari sisi akomodasi dan juga logistik ataupun kesehatan mereka selama menunggu kepulangan? Betul Mas, ada beberapa jamaah memang kita terus lakukan pendampingan dan pemantauan termasuk ada hotline-hotline yang dibuka untuk menampung pelaporan-pelaporan dari jamaah yang berada di Arab Saudi khususnya bersama dengan PPU. Maka kami melalui PPU ataupun travel umroh terus berkoordinasi dalam pemantauan jamaah kita. Memang berdasarkan laporan khususnya yang berada di Jeddah, ada tim kami dari teknis urusan haji melakukan pendampingan 24 jam dibagi di 3 titik bandara di Arab Saudi memastikan keadaan jamaah termasuk jamaah-jamaah yang mandiri, Mas. Ada yang nginap di beberapa hotel termasuk kita ada pendampingan dan juga pemantauan kesehatan. Ada jamaah kita yang sakit kemarin kita ikut dampingi dan juga memberikan opsi-opsi untuk perawatan di rumah sakit terdekat. Dan itu keadaan jamaah kita, termasuk jamaah yang menggunakan PPU ataupun travel umrah, kita terus memastikan berkoordinasi terus bersama PPU dalam memastikan perlindungan dan juga pelayanan bagi jamaah kita, Mas Ihsan.
Oke, Mas Ihsan, serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran belum berhenti, begitu juga dengan balasan Iran ke arah eh, negara-negara Arab Teluk dan juga Saudi. Ini apakah pemerintah punya skenario darurat jika konflik di kawasan Timur Tengah semakin meluas, sementara WNI yang jadi jemaah umroh di sana masih tertahan? Ya, Mas Isan dan juga pemirsa, tentu mitigasi, berbagai mitigasi terus disiapkan, termasuk tadi seperti yang disampaikan, mitigasi darurat. Kita dalam konteks ini, Kementerian Haji dan Umroh terus berkoordinasi bersama Kementerian Luar Negeri. Kalau kita di Kemenhaj memang banyak bicara soal jamaah dan kaitan dengan secara umum warga negara Indonesia. Kementerian Luar Negeri juga kita juga terus mendapatkan update bagaimana mitigasi-mitigasi bersama yang terus akan dihadirkan, termasuk jika dihadapkan oleh situasi-situasi yang kita tidak inginkan. Artinya sudah ada banyak skema yang sudah disiapkan, termasuk kemarin kita juga ada rapat koordinasi bersama lintas kementerian berkaitan dengan penanganan jamaah kita, mulai dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, dan juga Kementerian Imigrasi, serta perwakilan dari maskapai, termasuk juga teman-teman dari Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh, Mas Ehsan. Artinya pemerintah tentu dalam hal ini komitmen penuh berkaitan dengan perlindungan dan juga keselamatan jamaah, terus memantau situasi yang berkembang di kawasan. Eh, Imbauan ataupun koordinasi pemerintah Indonesia dengan otoritas di Arab Saudi seperti apa sejauh ini, Mas Ihsan? Khususnya kami di Kemenhaj terus berkoordinasi tentu berkaitan dengan bagaimana jamaah kita berada di sana dan juga berkaitan dengan dinamika di kawasan, termasuk memang kita melihat berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah umroh, kita melihat berbagai poin yang disampaikan oleh otoritas Arab Saudi, situasi masih terkendali dan juga aman. Para jamaah dari berbagai negara masih melaksanakan ibadah dengan aman di Tanah Suci. Tentu ini menjadi perhatian kita bahwa ada hal-hal yang perlu dimitigasi melihat eskalasi yang lebih luas dan juga dinamika konflik di Timur Tengah, Mas Ihsan. Oke, terima kasih juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia Ihsan Marsa sudah berbagi informasi bersama kami di Breaking News Kompas TV. Terima kasih, Mas Ihsan. Terima kasih, Mas Ihsan. Saudara kita
طيارة حربية طيارة حربية طيارة حربية.
Masih di Breaking News Kompas TV, kita beralih ke informasi terkini. Serangan Amerika Serikat dan Israel versus Iran. Saudara, Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal dan juga drone yang disebut sebagai bagian dari gelombang ke-18 operasi militer True Promise 4. Rudal dan drone yang diluncurkan Iran menargetkan fasilitas penting Amerika Serikat dan Israel di kawasan. Saudara, rekaman peluncuran rudal dan drone ditayangkan televisi nasional Iran yang disebut dilakukan pada Rabu malam. Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah rudal dan drone yang diluncurkan dari lokasi yang tidak disebutkan. Sementara pihak Israel menyatakan telah mendeteksi sejumlah rudal yang diluncurkan dari wilayah Iran menuju wilayahnya. Pemerintah mengklaim serangan yang dilakukan merupakan balasan dari serangan-serangan yang diluncurkan Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran sebelumnya. Sementara itu, Saudara, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman visual satelit yang menunjukkan rudal menghantam basis drone Iran pada Selasa lalu. Melalui media sosial X, CENTCOM menyatakan drone Iran telah menjadi ancaman di Timur Tengah selama bertahun-tahun dan tak bisa lagi ditoleransi. Namun, Komando Pusat Amerika Serikat tidak mengungkap tanggal dan lokasi pasti rekaman visual satelit tersebut. Saudara, breaking news Kompas TV terkait dengan serangan Amerika Serikat Israel kepada Iran akan kembali lagi usai jeda.
Saudara Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan tengah bernegosiasi dengan otoritas Arab Saudi dan maskapai penerbangan untuk memberi keringanan fasilitas bagi jemaah yang masih tertahan di sana. Dari sekitar 50.000 jemaah umroh yang masih tertahan di Arab Saudi, 7.500 orang telah dijadwalkan pulang dalam waktu dekat. Jika eskalasi terus meningkat akibat konflik di Timur Tengah, Wamen Haj menyebut telah bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk menyediakan pesawat khusus dalam memulangkan jemaah umroh ke tanah air. Kalau eskalasi terus meningkat, Kementerian Luar Negeri sudah berkomunikasi juga dengan Garuda. Kemarin sudah disampaikan ke kami ketika ada pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwasannya Garuda akan men-standby-kan 2 pesawatnya untuk mengangkut jamaah kita atau warga negara Indonesia yang ada di Timur Tengah kalau eskalasinya meningkat. Tentu kita tidak berharap eskalasi meningkat, mudah-mudahan dalam waktu dekat eskalasi justru bisa menurun atau deeskalasi. Saudara, ada sekitar 50.000 jemaah umroh yang masih tertahan di Arab Saudi. Lalu bagaimana dengan kondisi para jemaah umroh di sana? Sudah bersama kami salah satu jemaah umroh yang kini berada di Mekah sambil menanti untuk bisa pulang ke tanah air Indonesia. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Hendra. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra, tolong diceritakan kepada kami kondisinya seperti apa di sana. Apakah kondusif, aktivitas umroh berjalan normal seperti biasa? Untuk saat ini kondisi aktivitas ibadah umroh di Tanah Suci Mekah saat ini masih dikatakan kondusif ya. Namun terdampak bagi jamaah umroh yang ingin pulang ke tanah air karena situasi dan kondisinya yang saat ini banyak sekali maskapai yang mengcancel keberangkatan kembali ke tanah air. Oke, Pak Hendra, Anda sendiri seharusnya sudah pulang atau seperti apa? Ya, seperti informasi yang saya sampaikan kepada Kompas TV beberapa hari kemarin bahwa sejak tanggal 28 Februari seharusnya kami kembali ke tanah air, namun sampai saat ini kami belum bisa kembali ke tanah air dikarenakan dari maskapai sendiri belum ada kepastian. Dan adapun maskapai yang bisa kembali ke tanah air itu dengan harus membeli lagi tiket yang baru dan harganya cukup sangat tinggi sekali. Seperti itu, Mas. Oke, tertahan dari tanggal 28 sejak serangan Amerika Serikat dan Israel kepada Iran ya, Mas Hendra. Lalu apa yang jadi kesulitan Anda dan juga jemaah umroh Indonesia lainnya di sana? Ya, jadi akhirnya kami putuskan untuk kembali ke Tanah Suci Mekah ya. Setelah beberapa hari kami berada di Jeddah, akhirnya kami putuskan untuk kembali ke Mekah. Karena akomodasi, makan, kami sangat terbatas sekali. Kemudian juga ada tawaran dari Kementerian Haji dan teman-teman dari KJRI juga untuk membantu mencarikan tiket kepulangan ke tanah air. Namun jadwal untuk keberangkatan ke tanah air itu cukup lama. Ada yang tanggal 10 Maret, ada yang sampai dengan tanggal 12 Maret. Jadi kami harus masih menunggu di sini. Ya, Mas Hendra, sekarang kembali ke Mekah dari Jeddah, seharusnya sudah pulang, tapi harus kembali ke Mekah lagi. Sekarang tinggal di mana dan juga harapannya seperti apa? Ya, baik. Untuk saat ini kami kembali ke Mekah dan untuk tempat tinggal saat ini kami hanya bisa tidur di pelataran Masjidil Haram. Karena kami sudah tidak bisa lagi mencari tempat tinggal ya. Dan harapan saya bagi pemerintah bisa sangat cepat membantu kami untuk memfasilitasi tempat tinggal sampai adanya jadwal keberangkatan yang sudah ditentukan, seperti itu. Oke, dari pihak travel sendiri seperti apa, Mas Hendra? Dari pihak travel cukup membantu, namun mereka juga memberikan solusi bahwa
menghubungi KBRI atau menghubungi kementerian agar juga kementerian juga untuk ikut membantu kami yang ada di sini. Oke. Karena dari pihak travel juga sudah memfasilitasi cukup dengan para jamaah-jamaah yang terdampak saat ini. Baik, baik. Terima kasih Mas Hendra Alfianur sudah berbagi informasi bersama kami di Breaking News. Saya boleh Kompas TV. berpesan sedikit, Mas? Baik, terima kasih Saya Mas boleh Hendra. berpesan sedikit, Mas? Ya, silakan. Halo, saya boleh berpesan sedikit bagi Kementerian Haji untuk saat ini dihimbau kepada para pihak travel atau calon-calon jemaah untuk membatalkan keberangkatan umroh ke Tanah Suci untuk saat ini. Karena seperti kami dikhawatirkan terdampak juga untuk saudara-saudara yang akan berangkat dengan situasi kondisi yang tidak menentu seperti ini. Baik, Mohon disampaikan itu. terima kasih pesannya Mas. Semoga didengar oleh pemerintah. Terima kasih Mas Hendra Alfianur, jemaah umroh Indonesia yang saat ini berada di Mekah, Arab Saudi. Terima kasih Mas Hendra. Assalamualaikum. Saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda.
الطيارة حاليا